Bukit Zaitun adalah bukit di mana Nabi Isa alaihissalam naik ke langit, ya, diambil oleh para malaikat secara fisik. Nabi Isa telah dibawa ke langit seperti yang Allah umumkan dalam surah An-Nisa. Tidaklah mereka membunuh Isa, walakin rafa'ahu Allah, akan tetapi Allah mengangkatnya ke langit. Dan Nabi Muhammad bersabda, waktu Isra Mi'raj, saya berjumpa dengan banyak para nabi, dan saya berjumpa dengan saudara saya Isa alaihissalam dalam keadaan hidup, dalam keadaan utuh roh dan jasadnya. Dan umur Nabi Isa masih seusia saat beliau diangkat. Jadi di kehidupan langit sana, Bapak Ibu, mesin waktu Allah off-kan, maka orang tidak akan disentuh oleh perjalanan waktu, ya. Allah off-kan. Seperti itu keadaan kita nanti dalam surga. Makanya Allah menyebutkan kehidupan kita nanti dalam surga, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam surga abada, selama-lamanya. Masya Allah. Bapak, Ibu sekalian, hamba-hamba Allah, Bukit Zaitun menurut keyakinan orang-orang Yahudi adalah bukit lambang kemenangan mereka. Dan di Bukit Zaitun, syarat untuk boleh menyembelih hewan buat menyambut kedatangan Mesias Dajjal itu hanya boleh dilakukan di Bukit Zaitun. Hewan yang harus disembelih adalah sapi merah yang tidak ada warna bulunya sedikit pun berwarna yang lain, harus merah semua. Dalam keyakinan mereka, sekali lagi, kalau sapi merah ini sudah hadir, maka di atas usia 3 tahun sapi merah disembelih, darahnya dialirkan ke arah Masjidil Aqsa, dan dengan darah ini nanti mereka seluruh orang Yahudi sedunia melakukan pensucian diri. Kalau sudah suci mereka dari semua dosa-dosa masa lalu mereka, barulah Mesias Dajjal mau datang. Bapak Ibu, Dajjal tahu? Halo? Siapa Dajjal? Tanda besar kiamat nomor 2 setelah Dukhan, yaitu Dajjal. Kata Nabi, tidak ada fitnah sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat yang lebih berat, yang lebih hebat daripada fitnah Dajjal. Ya. Nah, ada kabar yang mengguncang dunia. Saya yakin Bapak Ibu sudah mendengarnya, dan karena di TV-TV ini pun sudah dimuat. Bulan Oktober 2018 telah lahir seekor sapi betina berwarna merah. Ya, dan sapi ini membuat rabi-rabi Yahudi menangis sejadi-jadinya. Apa kata mereka? Sudah 2000 tahun kami menunggu kelahiran sapi ini. Semoga inilah yang dijanjikan bagi kami. Tahun berapa tadi? 2018. Bulan berapa? Oktober 2018. Sekarang sudah berapa usia sapi itu? Sapi itu dirawat dengan sangat teliti dan telaten oleh pakar-pakar dunia. Dan berikutnya menyusul beberapa sapi lahir kembali. Sekarang 5 ekor sapi sudah wujud di muka bumi ini, berwarna kulit dan bulunya berwarna merah, dan Yahudi membiayainya di atas angka 1 triliun, ya. Dan 5 sapi itu hari ini sudah sampai di Yerusalem. Sudah sampai di Yerusalem. Makanya Benyamin Netanyahu sudah kebelet untuk segera menyembelih sapi ini. Sebab apa? Dalam akidah mereka lagi, tidak pernah ada pemerintahan Yahudi yang wujud di muka bumi kecuali umur pemerintahan itu tidak akan sampai 80 tahun. Maksimalnya 80, tapi tidak pernah sampai 80. Ini keyakinan mereka. Coba Buya bertanya, sejak kapan Israel membuat negara ilegal jadi Palestina? 1948, ya. Kalau begitu, sekarang 2025, sudah berapa tahun? 70. Ya Allah, sudah sebentar lagi 77 tahun. Makanya ketakutan Benyamin Netanyahu ini membuat dia menyesak, ya, harus segera hancurkan Aqsa, bangun Solomon Temple, barulah disembelih sapi merah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di
September 2023, mereka mengundang petinggi-petinggi Yahudi seluruh dunia yang jumlahnya lebih 200.000 orang menodai kesucian Masjidil Aqsa. Yang mereka lakukan apa? Joget-joget, nyanyi-nyanyi, melakukan pesta-pesta dan ritual-ritual keagamaan yang menodai Masjidil Aqsa kita. Lalu mereka meniup trompet. Coba lihat di YouTube masih ada itu. Mereka meniup trompet yang terbuat dari tanduk sapi. Keyakinan mereka adalah kalau tanduk sapi ini sudah ditiup di satu daerah, maka wilayah itu, daerah itu adalah milik mereka. Aqsa milik mereka, mereka akan hancurkan. 2023 itu, September ya, 26 September. Puncak pesta mereka adalah 7 Oktober. Tekad mereka, di atas 7 Oktober, seluruh jalur Gaza harus lenyap di muka bumi. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa menghalangi mereka mewujudkan menghancurkan Aqsa hanyalah perlawanan yang ada di Palestina. Pusat perlawanan itu jalur Gaza, maka jalur Gaza harus dihabisi. Sejak 2006, jalur Gaza diserang, darat, laut, udara, dibantu penuh oleh Amerika dan negara-negara besar Eropa. Dan mereka gagal. Mereka serang lagi 2008, mereka serang lagi 2010, 2012, 2014, 2018, 2021. 7 kali mereka menyerang brutal, darat, laut, udara. Dan itu dibantu oleh negara-negara besar dunia. Tetapi seluruh serangan mereka dengan izin Allah, Allah kandaskan saking hebatnya perlawanan di sana. Dari 12 provinsi se-Palestina, satu-satunya provinsi yang belum ditaklukkan oleh mereka hanyalah jalur Gaza. Mirip dengan Indonesia, 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Satu-satunya provinsi yang tidak bisa ditaklukkan provinsi apa namanya? Aceh. Ya, ini mirip karena di Aceh perlawanannya sengit. Mirip dengan Palestina perlawanannya sengit. Oleh karena itu kita lihat sekarang ngotot habis si Netanyahu ini untuk segera ngabisin dan yang mau dihabisi makin sabar, makin tegar, makin ulet, lihat makin alot dan makin tidak pernah menyerah. Ini luar biasanya. Dan saya memastikan, Bapak Ibu tahu, 2023 itu tepat kami membuat program raksasa, yaitu mendirikan pusat peradaban Al-Quran terbaik se-Asia Tenggara di Payakumbuh, Sumatera Barat. Baru saja gong saya mulai, ribuan tamu-tamu kami datang dari luar negeri dan dalam negeri sudah sepakat. Tapi baru saja beberapa pondasi berdiri di bumi, baru beberapa tiang menjulang ke langit, ya. Meletuslah Tufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023. Saya langsung stop pembangunan. Saya katakan pembangunan ini kapan-kapan bisa dilanjutkan. Semua energi yang bisa kita kumpulkan, salurkan untuk membantu perjuangan di Palestina. Sebab dalam kajian saya, dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani nomor 3270, di dalam hadis itu Nabi menyatakan kemenangan Islam di akhir zaman titik baliknya adalah di Asqalan. Tahu Bapak Ibu di mana Asqalan itu? Tahu Bapak Ibu di mana Asqalan? Jalur Gaza sekarang peta lamanya adalah namanya Asqalan. Makanya saya yakin dengan mengkaji ini, saya sangat yakin kemenangan ini Allah yang berikan, bukan hadiah dari PBB, bukan hadiah dari dunia-dunia yang kasihan, tapi Allah yang tolong. Seperti Allah menolong kemenangan Taliban yang ada di Afghanistan. Masuk akal nggak? 2 superpower dunia dikalahkan oleh pasukan santri. Santri itu bahasa Arabnya Taliban, ya. Ini santri. Allah yang tolong. Kalau Allah sudah tolong, semua kekuatan apapun lemah di mata Allah. Maka kemenangan ini mutlak. Apakah kita bersamai mereka dalam perjuangan ini dengan harta kita, dengan doa kita atau tidak, maka Allah pasti akan tetap menangkan mereka. Berharap besar saya di mata Allah dan orang-orang beriman terpilih benar-benar akan ada di mata Allah.